perbatasan antara Kerinci, Tampan, dan Bengkulu. Saya aktif kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kerinci dan dipercayakan di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Nanti pada kali ini penyajian tentang konsep pemikiran Al-Farabi agak sedikit berbeda karena ini adalah memenuhi tugas mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dengan dosen pembimbing Bapak Rafiko M.Hum. Nah, sebelum kita mulai pemaparan tentang konsep pemikiran dan pendidikan Al-Farabi, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu siapa itu Al-Farabi dan apa yang nantinya kita bahas mengenai konsep pendidikan Al-Farabi. Al-Farabi ini dengan sebutan nama Abu Nas yang mempunyai arti Al-Farabi itu bukan nama aslinya, karena kan di daerah Mesir sana Al-Farabi berarti dia berasal dari Farad. Kalau seandainya kita dari Minang, ada namanya di Al-Minangkabawi, itulah arti tersebut. Dan Al-Farabi ini merupakan seorang filsuf yang menggabungkan antara filsafat dan agama. Dan nantinya para filsuf sebelumnya akan banyak yang tidak sesuai dengan konsep filsafatnya Al-Farabi. Contohnya Al-Ghazali yang menolak pemikiran filsafat Al-Farabi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Itu saja video-video atau statement-statement tentang pemikiran Al-Farabi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal konsep dasar pendidikan menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, serta keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu, guna membimbing individu menuju kesempurnaan. Karena manusia yang sempurna menurut Al-Farabi, sebagaimana telah dipaparkan oleh Profesor Ammar Al-Talbi dalam tulisannya yang berjudul Al-Farabi, Doctrine of Education, adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan serta teoritis dan menjalankannya dalam praktis keseharian. Pendidikan menurut Al-Farabi harus menggabungkan antara teoritis dari belajar yang diaplikasikan dan tindakan praktis. Menurutnya, kesempurnaan manusia terletak pada tindakannya yang sesuai dengan teori yang dipahaminya. Ilmu tidak akan memiliki arti kecuali jika ilmu itu dapat diterapkan dalam kenyataan pada masyarakat. Karena jika ilmu tidak diterapkan, maka ilmu tidak akan berguna. Penekanan pendidikan dalam pandangan Al-Farabi adalah akal budi. Ia menyarankan bahwa anak yang bertabiat tidak baik dapat diluruskan dengan cara penanaman pendidikan akhlak. Untuk anak yang tingkat intelijensinya rendah, dapat dicerdaskan melalui metode yang diberikan secara berulang-ulang. Sedangkan untuk anak yang cerdas dan bertabiat baik, menurut Al-Farabi, hendaknya disikapi dengan penuh penghargaan, karena bagaimanapun menurutnya, yang harus diprioritaskan bagi setiap anak adalah pembinaan akhlak. Sebab akhlak merupakan modal dasar untuk segala macam disiplin ilmu lainnya. Sedangkan tujuan pembelajaran menurut Al-Farabi, yaitu sesuai dengan fungsi setiap ilmu dan sesuai dengan partisipasinya dalam pendidikan manusia. Ilmu mantik atau logika berfungsi untuk membangun akal dan menguatkan manusia. Ilmu alam memandang tubuh yang alamiah dan dalam pertumbuhannya, serta sebab-sebab kekuatannya. Tujuan ilmu ketuhanan adalah memerangi prasangka yang jelek yang menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekurangan dalam pembuatannya dan dalam eksistensi penciptaannya. Ilmu kenegaraan membahas tentang pembagian kerja, job description, dan peraturan kekuasaan, serta tentang kerajaan dan etika. Dengan tujuan utamanya adalah membahagiakan masyarakat. Terkait dengan berbagai tujuan tersebut, Al-Farabi membatasi pemahaman kurikulum dengan ilmu pembahasan utama,
dan dalam setiap pembahasan terdapat tahapan dari berbagai ilmu. Yang pertama, ilmu speaking dan berbagai macam lainnya. Yang kedua, ilmu logika dengan berbagai macam lainnya. Yang ketiga, ilmu pendidikan yang mencakup ilmu hitung, arsitek, ilmu debat, ilmu perbintangan, ilmu pembelajaran, musik, dan yang lainnya. Yang keempat, ilmu alam dengan berbagai macamnya dan ilmu ketuhanan dengan berbagai macamnya. Dan yang kelima, ilmu kenegaraan dengan berbagai macamnya, ilmu fikih dan ilmu kalam. Jadi, Ibnu Al-Farabi adalah seorang filsuf kedua setelah Aristoteles, yang menurutnya pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, serta keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya yang tertentu, guna membimbing individu menuju kesempurnaan, yaitu dengan cara penggabungan antara teoritis dari belajar yang diaplikasikan dan tindakan praktis. Al-Farabi sendiri sangat menekankan konsep pendidikan dalam filsafat ialah akal budi. Pencapaian dengan akal budi akan membawa pencerahan yang murni, dan itu mampu membawa manusia melihat realitas yang sesungguhnya. Itulah hasil dari pemaparan tentang pemikiran Al-Farabi. Jadi Al-Farabi, dalam konsep pendidikan Al-Farabi, bahwasannya poin yang terpenting adalah logika dan bahasa. Jadi untuk pegangan kita sehari-hari, dalam konsep menuntut ilmu ada dua, yaitu logika dan bahasa. Inilah dua kunci dalam menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya Novi Ardiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.